Dengan hanya 1,5 bulan lagi sebelum MotoGP dimulai di Qatar pada 10 Maret, dapat dipahami bahwa pemberhentian ketiga dalam kalender yang dijadwalkan pada akhir pekan tanggal 5, 6, dan 7 April di Argentina berada dalam bahaya besar. Sejak awal masa kepresidenan Javier Milei pada 10 Desember lalu, pria 53 tahun telah menerapkan kebijakan pemangkasan biaya di semua bidang. Dengan kementerian pemerintah dikurangi separuhnya dari 18 menjadi 9 saja. Dalam kerangka program pemotongan anggaran ini, penyertaan biaya langsung MotoGP Argentina secara praktis tidak dapat dibenarkan. Mengingat bahwa cara ini menerima sejumlah besar uang dari negara dengan pemerintah Provinsi Santiago del Estero dan promotor swasta untuk pementasan balapan. Pada 19 Januari diumumkan bahwa kejuaraan dunia motocross perdana yang diadakan di sirkuit Naquin di bagian selatan negara itu akan dibatalkan. Namun dalam beberapa jam terakhir telah dikonfirmasi bahwa kunjungan MXGP ke Argentina yang dijadwalkan pada 9 dan 10 Maret masih tetap berlangsung berkat kerjasama semua pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Sebagian besar tim MotoGP belum diberitahu oleh IRTA, asosiasi yang mewakili mereka, namun beberapa di antaranya menduga bahwa balapan di Termas di Rio Hondo tidak akan berlangsung. Jika balapan dibatalkan, maka para pembalap akan memiliki waktu 3 minggu antara balapan di Portugal pada 24 Maret dan balapan di Austin pada 14 April. Meskipun sirkuit Balaton Park muncul sebagai cadangan pada kalender yang diumumkan pada akhir September, waktu yang singkat antara sekarang dan tanggal yang dijadwalkan membuat sulit untuk membayangkan bahwa Grand Prix di Hungaria dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Argentina. Saat ini Aprilia Racing menaungi 4 pembalap yang semuanya mendapatkan kontrak pabrikan. Mereka adalah Alex Espargaro dan Maverick Viñales di Aprilia Racing, serta Miguel Oliveira dan Raul Fernandez di Trackhouse Racing. Uniknya, tak satu pun dari mereka berkebangsaan Italia. Bastianini dan 4 rider Aprilia ini termasuk dalam 19 pembalap yang kontraknya dengan skuad masing-masing akan habis akhir tahun nanti. Lewat GP1, Rivola pun tak memungkiri dirinya masih berharap bisa menggait Bastia. Di lain sisi, Rivola yang menjabat sebagai CEO Aprilia Racing sejak 2019 ini juga tak memungkiri bahwa semua tim dan pabrikan bakal saling ikut mengejar pembalap buruan mereka pada 3 bulan pertama usai musim kompetisi 2024 berlangsung. Hari pertama tes World Superbike 2024 di sirkuit Portimao dihadiri sejumlah pembalap MotoGP termasuk Marc Marquez dan Valentino Rossi yang mendampingi pembalap VR46 Riders Academy. Lalu bagaimana catatan waktu Valentino Rossi dan Marc Marquez serta pembalap MotoGP lainnya saat ikut tes World Superbike di sirkuit Portimao pekan ini? Pada hari pertama tes, pembalap baru Aruba.it Racing Ducati Nicolo Bulega berhasil mencatatkan waktu terbaik. Nicolo Bulega mencatatkan waktu terkencang 1 menit 39,913 detik, jadi satu-satunya rider yang menembus waktu di bawah 1 menit 40 detik. Di posisi kedua ada bintang baru tim BMW Motorrad Toprak Razgatlioglu yang tertinggal kurang dari 0,1 detik dari mantan murid The Doctor tersebut. Sementara itu ada Jonathan Rea yang memulai petualangan barunya bersama Yamaha dengan mencatatkan waktu lebih 0,148 detik dari Bulega. Sedangkan dari kubu MotoGP, pembalap terkencangnya adalah Pecco Bagnaia yang mengendarai Ducati Panigale V4S. Ia mencatatkan 90 putaran sepanjang hari dengan waktu terbaiknya adalah 1 menit 43,090 detik. Alias kalah 3,1 detik dari Bulega yang mengendarai Panigale V4R. Lalu ada Luca Marini yang mengendarai Honda CBR 1000 RRR, tertinggal sekitar 3,4 detik dari pembalap terkencang. Disusul Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, dan beberapa rider MotoGP lainnya. Sedangkan Rossi yang mengendarai YZF-R1 GYTR VR46 Tribute mencatatkan 1 menit 44,703 detik dengan total 50 putaran sepanjang hari tes.
Sayang sekali para penggemar tak bisa mengetahui catatan waktu yang dicetak Marc Marquez dan adiknya Alex. Dua Marquez tersebut memilih tidak memasang transponder atau alat pencatat waktu, sehingga waktu putarannya tidak terlihat di papan waktu. Jangan terlalu bingung jika lap time pembalap MotoGP lebih lambat dari para rider Superbike. Tentunya ada banyak alasan yang bisa dianalisis. Salah satunya adalah karena para pembalap MotoGP memakai Superbike spesifikasi standar, sedangkan para pembalap World Superbike memakai motor spek balap dengan setting yang sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kecepatannya. Meski Marquez menjalani masa kelam bersama Repsol Honda selama 4 musim terakhir, ia merupakan 8 kali juara dunia. Ambisinya meraih hasil baik masih bisa terlihat jelas di lintasan, meski 29 kali kecelakaan sepanjang musim 2023. Bautista yakin kombinasi ini tak bisa diremehkan. Juara World Superbike 2022 dan 2023 ini juga meyakini bahwa kehadiran Marquez bakal melecut pembalap Ducati lainnya untuk tampil semakin baik. Ducati disebut Bautista bakal senang melihat ini, tetapi juga pasti pusing mengendalikan banyaknya persaingan internal di kubu mereka. Bautista juga mengaku memahami jika Ducati bakal lebih senang jika para pembalap Ducati Lenovo Team yang sukses meraih gelar dunia. Namun jika pembalap tim satelit seperti Marquez meraih gelar untuk mereka juga takkan jadi masalah besar. Bradle yang jadi test rider HRC sejak 2018 jadi saksi utama atas perbedaan cara kerja Honda antara sebelum dan sesudah ditinggalkan Marquez. Lewat Speedweek, Bradle menyatakan kini semua rider Honda didengarkan oleh para insinyur dan teknisi, sehingga ada lebih banyak data yang dipertimbangkan. Bradle juga menyatakan bahwa para pembalap Honda kini memiliki komentar yang sama, utamanya setelah mereka menjalani tes pasca musim di Valencia, Spanyol pada 28 November 2023 lalu. Menurutnya ini penting sehingga para insinyur dan teknisi tidak pusing dalam menentukan arah pengembangan RC213V. Bradle dan semua pembalap Honda akan turun lintasan dalam tes shakedown MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang pada 1 hingga 3 Februari 2024. Tes ini hanya diikuti oleh para test rider, debutan, dan para pembalap pabrikan kategori D dalam aturan konsesi terbaru.